Jadi ruqyah ini intinya adalah cara bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah agar kemudian kita diberikan kesembuhan. Penyakit apa? Baik psikis ataupun fisik. Kita tahu nih indikator bahwa badan kita memerlukan ruqyah itu apa sih indikasinya? Oke, terima kasih. Indikator seseorang itu dikatakan perlu atau tidak diruqyah. Yang pertama, ruqyah itu kembali lagi pada makna awal bahwa ruqyah adalah cara bagaimana kita meminta kesembuhan. Jadi meskipun sekarang kita hari ini flu, boleh langsung minta diruqyah ataupun meruqyah diri sendiri. Jadi ruqyah itu tidak hanya identik dengan kejadian-kejadian astral, tidak identik dengan perilaku-perilaku jin yang kemudian mengganggu kita. Tidak. Nah, ada yang unik. Dalam doa yang disampaikan oleh Jibril, di sana dijelaskan bahwa aku meruqyahmu wahai Muhammad, semoga Allah melindungimu dari berbagai gangguan, melindungimu dari berbagai kejelekan orang lain, dan dari mata yang hasad. Itulah yang kemudian kita sebut dengan penyakit ain. Kalau yang misalnya pas di ruqyah terus disampai teriak-teriak kayak orang kesurupan, itu sebetulnya itu beneran seperti itu bisa terjadi atau hanya gimmick-gimmick biar seru aja gitu? Maaf nih Ustadz. Oke, bisa saja seperti itu ketika orang kemudian kehilangan kesadaran. Karena dalam surat Al-Baqarah dijelaskan ya takhobatu syaitan, bagaimana setan itu kemudian mampu memberikan hal-hal negatif, diantaranya dengan apa? Dengan kegelisahan yang sangat luar biasa. Sahabat 7 Sketsa, kembali lagi kita berjumpa. Dan setelah kemarin mungkin dalam episode yang sempat Anda saksikan sebelumnya, ada satu episode yang menarik menelisik tentang dunia lain, dunia gaib, dunia yang di luar dunia kita. Dan kali ini juga kita akan membahas masih lanjutan dari yang kemarin dan masih tetap bersama Ustadz kita yang keren. Ya, Assalamualaikum Ustadz. Langsung aja lah kita ya, gak usah tanpa berpanjang kata lagi ya, langsung. Oke, kemarin kan sempat kita bahas ini itulah banyak ya kan Ustadz, fenomena-fenomena. Nah sekarang kita akan membahas lebih jauh tentang ruqyah. Oke. Sebelumnya boleh dong cerita sama sahabat 7 Sketsa di luar sana, apa sih sebetulnya ruqyah ini? Oke, terima kasih Mas. Jadi sahabat-sahabat, perlu kita ketahui bahwa ruqyah itu sederhananya adalah jampe-jampe. Kenapa demikian? Karena ruqyah sendiri isinya adalah untayan-untayan doa yang kemudian dalam bahasa sederhananya disebut juga dengan jampe-jampe. Nah, tapi meskipun demikian ada beberapa ruqyah juga tidak semuanya baik. Ada juga ruqyah yang memang tidak dianjurkan bahkan dilarang. Namanya ruqyah syirkiyah, ruqyah yang identik dengan perbuatan-perbuatan syirik. Namun secara sederhana ruqyah adalah doa ataupun jampe-jampe. Jadi ruqyah itu adalah kumpulan doa-doa yang kita ucapkan, kita keluarkan untuk membersihkan apa-apa yang istilahnya tidak kita inginkan yang ada di dalam diri kita. Betul sekali. Begitu ya Ustadz ya? Ya, fungsinya diantaranya adalah agar kemudian kita mampu menemukan kesembuhan tatkala kita dihadapkan dengan rasa sakit, baik secara psikologis maupun fisik. Jadi ruqyah ini intinya adalah cara bagaimana kita berkomunikasi dengan Allah agar kemudian kita diberikan kesembuhan. Penyakit apa? Baik psikis ataupun fisik. Biasanya ruqyah itu diidentikan dengan hal-hal yang berbau khurafat, sesuatu yang sangat luar biasa. Padahal ruqyah itu sederhana, kita berdoa meminta kesembuhan dari Allah, sesederhana itu. Boleh kasih tahu nggak sih tanda-tanda misalnya kalau kita kan taruhlah ada penyakit fisik, pusing, sakit kepala, kita minum obat, panas dingin meriang, dokter. Kalau untuk misalnya kita tahu nih indikator bahwa badan kita memerlukan ruqyah itu apa sih indikasinya? Oke, terima kasih. Indikator seseorang itu dikatakan perlu atau tidak diruqyah. Yang pertama,
ruqyah itu kembali lagi pada makna awal bahwa ruqyah adalah cara bagaimana kita meminta kesembuhan. Jadi meskipun sekarang kita hari ini flu, boleh langsung minta diruqyah ataupun meruqyah diri sendiri. Oh. Jadi ruqyah itu tidak hanya identik dengan kejadian-kejadian astral, tidak identik dengan perilaku-perilaku jin yang kemudian mengganggu kita. Tidak. Ruqyah itu apapun yang kita alami, kemudian kita anggap sakit, kita boleh untuk meruqyah diri sendiri ataupun meminta ruqyah dari orang lain. Jadi tidak harus ada katanya bisa dibilang energi negatif lah gitu kan, sesuatu yang klinik gitu kan. Oh tidak harus ya? Tidak harus. Oke, siap. Iya, seperti itu. Dan kalau misalnya kita bicara ruqyah tadi, udahlah kita tahu bahwa itu memang ya sekumpulan doa atau jampi-jampi tadi dibilang. Kalau prosesnya sendiri nih, Ustadz, boleh diceritakan gak sih, misalnya dari A sampai Z-nya tuh gimana sih? Jadi misalnya kan, aduh ada yang rasa nih, kayaknya aku harus diruqyah gitu kan. Okay. Kita datang misalnya ke Ustadz, nah terus step by stepnya bisa diceritakan nggak? Step by stepnya bagaimana? Nah ini penting nih. Dulu ada sahabat yang datang ke Nabi, wahai Nabi aku sakit. Kata Nabi, bagaimana? Nabi tidak langsung meruqyah. Tapi kata Nabi, datang saja ke dokter karena kesembuhan diturunkan melalui dokter. Oke. Jadi yang pertama harus ada ikhtiar Terlebih secara dahulu. saintifik bagaimana kita harus mencari kesembuhan, datang ke dokter, kemudian minum obat. Tapi kalau ternyata setelah itu kita tidak menemukan kesembuhan karena barangkali dipandang sebagai penyakit yang menurut dokter ini di luar kemampuan saya. Nah, itu boleh menggunakan prosedur ruqyah. Tapi meskipun demikian, misalkan hari ini saya sakit, kemudian saya merasa bahwa saya perlu nih diruqyah. Jadi indikatornya menurut pribadi saja. Kira-kira saya berat atau tidak. Kemudian kira-kira saya bisa nggak untuk meruqyah diri sendiri. Jadi intinya ruqyah itu adalah cara bagaimana kita meminta kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, indikatornya tadi, hal yang harus kita lakukan adalah selain ruqyah, ikhtiar secara saintifik, datang ke dokter. Nah, setelah itu boleh didoping, bukan didoping. Ada tambahan, ada second opinion mungkin ada second ya. opinion, ada ikhtiar langit, ada ikhtiar bumi. Dua-duanya harus kita tempuh. Oke, siap. Jadi bagi Anda para sahabat 7 sketsa di sini bahwa ikhtiar itu harus. Ikhtiar itu perlu sebelum kita meruqyah atau datang ke ustadz kita ini atau ustadz yang lain boleh, bahwa kita harus berusaha dulu untuk menyembuhkan dengan cara yang biasa dulu aja ya. Karena kita tidak pernah tahu memang ya. Nah kalau misalnya secara spesifik oke lah, kita kadang-kadang bisa dibilang samar ya Ustadz, saru gitu. Jadi kalau misalnya oke lah kita berobat ke dokter dulu. Nah ini sampai ada batasan-batasan yang kadang-kadang juga ada orang sering bilang bahwa saya terkena guna-guna atau apa yang kayak begitu juga bisa diruqyah atau enggak sih? Tentu sangat bisa sekali ya. Cuman saya ingin sedikit mengutarakan dan menyampaikan sedikit kisah. Nabi itu dulu pernah terkena sihir. Nabi pernah terkena sihir. Indikasinya apa? Indikasinya Nabi merasa berhalusinasi. Jadi ia merasa saya sudah datang ke istrinya padahal belum. Linglung, agak sedikit linglung. Kemudian datanglah malaikat Jibril menyampaikan kabar bahwa kamu terkena sihir. Siapa yang mengirimkan sihirnya namanya kurang lebih kalau tidak salah Labid bin Asom. Medianya apa? Medianya rambut dan sisir yang biasa beliau gunakan. Nah, kalau kita lihat dari fenomena itu, di antara cara agar kemudian kita bisa tahu bahwa kita terkena sihir adalah dengan analisis gaib yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Tapi kan kita nggak tahu dan nggak mungkin bertemu dengan malaikat Jibril. Karena tidak semuanya kan, hanya istilahnya orang-orang terpilih, Nabi dan Rasul yang bisa berjumpa. Nah, jadi intinya Nabi juga tidak tahu bahwa dirinya terkena sihir kalau tidak dikasih tahu. Jadi kalau misalkan hari ini kita merasa terkena sihir, mungkin itu yang pertama asumsi. Yang kedua memang itu benar-benar terkena sihir. Maka kemudian ketika kita merasakan hal demikian, kita boleh meruqyah atau meminta diruqyah. Cuman kalau kita lihat dalam fakta sejarah, Nabi juga dulu tidak sadar bahwa dirinya lagi terkena sihir.
Nah ini kan kalau bicara tentang sihir, guna-guna, ini kan banyak nih kasus, apalagi di Indonesia yang syarat dengan hal-hal mistis. Kita juga mungkin sahabat 7 sketsa di luar sana juga mungkin pernah ingat ada kejadian wanita yang dari perutnya tumbuh kawan, atau yang banyak lagi yang sampai mukanya jadi seperti apa gitu kan. Itu kita semua tahu bahwa memang sihir itu ada, guna-guna itu ada. Nah kalau kita saksikan juga nih kadang-kadang ya Ustadz ya, di TV kita pengobatan, ya ini nih kena guna-guna, Anda terkena sihir, diambillah dari badannya, ada paku lah, ada apa gitu. Nah itu sejauh mana kita bisa membedakan bahwa yang mereka lakukan itu dalam artian yang benar, menyembuhkan kita, mengeluarkan apa-apa yang istilahnya mereka tanam di tubuh kita, atau mereka hanya sekedar main-main, hanya membutuhkan ya misalnya agar kita membayar mereka gitu kan, padahal sebetulnya kita nggak kena apa-apa. Bisa membedakannya gimana sih? Kita kadang-kadang kan ya kayak begitu kan bias gitu ya. Banyak sekali. Tidak jarang ada dalam tanda petik paranormal tapi menggunakan sorban. Yes. Atribut keagamaan. Atribut keagamaan lah. Ya. Banyak orang yang kemudian menggunakan cara-cara yang bertentangan dengan syariat tapi menggunakan atribut keagamaan. Betul. Bagaimana cara membedakannya? Nah, cara membedakannya adalah dengan melihat apakah ruqyah yang mereka lakukan itu sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah, bagaimana ruqyah berdasarkan tuntunan Nabi? Sederhana sekali sebetulnya. Yang pertama, orang yang meruqyah tidak menyandarkan diri kesembuhan yang akan terjadi pada dirinya. Jadi kalau misalkan ada orang yang meruqyah, nanti saya sembuhin ketika saya sudah meruqyah. Nah itu sudah salah. Jadi kalau ada orang yang meminta ruqyah kepada kita, maka cukup jawab biiznillah, dengan izin Allah. Jangan menyandarkan diri. Yang kedua, apa yang dibacakan itu adalah bacaan-bacaan yang memang telah Nabi ajarkan. Misalkan surat-surat Muawwidzat, An-Nas, Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Al-Fatihah juga bisa, kemudian doa-doa yang lain. Dan selanjutnya tidak menggunakan media-media yang tidak diajarkan oleh Nabi. Misalkan tiba-tiba harus ada kambing nih, harus ada kerbau nih, harus ada dinosaurus nih. Kadang mesti potong kerbau, kepalanya lah, agak repot ya. Kadang ada ayam, kadang ada ayam. Oh iya betul. Nah ini kita lanjut. Memang lucu sih kalau misalnya kadang-kadang ya, apalagi kita berbicara dengan orang-orang tua kita terdahulu ya. Orang-orang tua kita kadang-kadang memang lebih mempercayai, ya dibilang orang-orang pintar lah gitu kan. Ya sampai kadang-kadang kita ya berargumen dengan mereka juga susah. Kamu anak kecil atau apa gitu kan. Dan makanya mungkin dari perkataan Ustaz tadi, semoga bisa memberikan ilmu baru, bisa memberikan value baru, pandangan baru, membuka pemikiran kita bahwa yang namanya ruqyah itu sesuai dengan syariat itu seperti tadi yang Ustaz bilang ya. Lalu ada lagi kan sekarang ada fenomena juga kadang-kadang Ustaz, ada waktu-waktu tertentu misalnya jamaah berkumpul untuk meruqyah massal. Nah itu seefektif apa sih Ustadz kalau misalnya kan dikumpulin di jamaah gitu kan, ya sampai misal berpuluh orang lalu ruqyah massal tuh bisa atau gimana sih sebetulnya, efektif nggak sih Ustadz? Apa harus satu orang gitu? Sebetulnya fenomena meruqyah massal. Ruqyah itu kan sebetulnya pengalaman spiritual. Yang namanya pengalaman spiritual akan jauh lebih intim ketika kita merasakannya secara pribadi. Nah, lalu kemudian ketika ada fenomena ruqyah massal dan orang-orang merasa perlu datang ke sana, maka sah-sah saja hemat saya ya. Karena kenapa demikian? Sebab ruqyah itu kan intinya kita berdoa kepada Allah, ikhtiar mencari kata sembuh. Selama yang diajarkan itu adalah dan yang disampaikan itu adalah ucapan-ucapan ataupun perkataan-perkataan yang Nabi sampaikan dan Nabi ajarkan, itu sah-sah saja sebetulnya. Jadi orang-orang datang untuk meruqyah massal sama seperti orang yang datang untuk berdoa bareng sebetulnya. Karena ingin meminta kesembuhan bareng-bareng. Jadi boleh-boleh saja. Boleh saja hemat saya. Alhamdulillah. Jadi bagi Anda sahabat 7 sketsa, jangan pernah merasa bimbang dan ragu sepanjang itu sesuai dengan syariat yang diajarkan agama, itu boleh-boleh saja.
Boleh dong ceritakan sekali lagi step by stepnya. Jadi bisa dari pertama datang sampai terakhir tuh gimana saja sih mesti dilakukan saat ruqyah dan apa yang harus disiapkan? Oh, oke. Kalau saya misalnya saya pengen ruqyah nih Ustaz, nah saya sendiri apa yang harus saya persiapkan? Terima kasih. Ya. Nah, sebetulnya dalam proses ruqyah itu tidak seprotokoler yang kita bayangkan. Oh. Harus ada step enggak. Oh, enggak. Kita cukup datang pada orang lain, orang yang dipandang bisa membacakan ayat ataupun bacaan-bacaan ruqyah, kemudian pada saat itu pula dibacakan sebetulnya. Misalkan sekarang Tidak harus mandi dulu, Enggak. tidak harus Enggak. berwudu dalam keadaan suci gitu. tidak harus, Tidak harus. Tidak harus. Iya. Contoh dulu Nabi Muhammad lagi terkena sihir. Iya. Tiba-tiba datang Jibril. Tidak ada upacara apapun, tidak ada seremonial apapun, tidak ada susunan acara. Oke. Tidak ada MC juga. Tidak ada MC-nya juga. Malaikat Jibril datang, Oke. kemudian malaikat Jibril hanya mendoakan. Bagaimana doanya? Bismillah, dengan menyebut nama Allah, arkika aku meruqyahmu min kulli syai'in ya'dika, dari segala sesuatu yang membuatmu terhalang ataupun mengganggumu. Min syarri kulli nafsin, dari gangguan orang-orang ataupun individu. Ainin hasidin, dari mata yang hasud. Allahu yasbik, semoga Allah menyembuhkan. Cuman itu aja. Masya Allah. Nah, ada yang unik. Dalam doa yang disampaikan oleh Jibril, di sana dijelaskan bahwa aku meruqyahmu wahai Muhammad, semoga Allah melindungimu dari berbagai gangguan, melindungimu dari berbagai kejelekan orang lain, dan dari mata yang hasad. Iya. Itulah yang kemudian kita sebut dengan penyakit ain. Jadi ada orang yang iri terhadap kita, kemudian hasud itu menjadi energi tertentu yang kemudian berpengaruh buruk terhadap kita. Maka kemudian Jibril pun mengatakan semoga Allah memberikan kesehatan kepadamu dan semoga Allah menyembuhkan. Sudah. Gitu aja sebetulnya. Kalau yang misalnya pas di ruqyah terus disampai teriak-teriak kayak orang kesurupan, itu sebetulnya itu beneran seperti itu bisa terjadi atau hanya gimmick-gimmick biar seru aja gitu? Maaf nih Ustadz. Oke, bisa saja seperti Iya. itu. Ketika orang kemudian kehilangan kesadaran. Karena dalam surat Al-Baqarah dijelaskan ya takhobatu syaitan. Bagaimana setan itu kemudian mampu memberikan hal-hal negatif, diantaranya dengan apa? Dengan kegelisahan yang sangat luar biasa. Nah, barangkali di antara gejalanya adalah ketika orang itu ketika diruqyah kemudian memberikan perlawanan mungkin ya. Karena kita nggak bisa menafikan fakta. Faktanya memang ada gitu, seperti itu. Saya pikir itu memang bisa terjadi gitu. Cuman tidak seteatrikal yang kita lihat di TV. Di mana peruqyahnya tiba-tiba wah, jungkir balik dan sebagainya. Biasa aja gitu. Oke. Jadi kalaupun mungkin ada hal demikian mungkin karena jin yang masuk atau ya pengganggunya juga luar biasa mungkin Ustaz ya. Sampai harus ada adu ilmu. Bisa aja ya. Itu juga istilahnya bisa terjadi dan memang ada kenyataannya juga mungkin ya Ustaz ya. Oke, siap. Ini kalau bisa dari pandangan Anda nih Ustadz, kalau misalnya ngelihat nih orang nih kayaknya mungkin ya, saya nggak kurang mengerti berapa, mungkin nggak sih kalau misalnya mungkin Ustadz udah terlalu sering, bukan terlalu sering, mungkin udah terbiasa lah melihat keanehan-keanehan atau hal gaib misalnya apapun, ataupun mungkin menyembuhkan orang dari kasat mata nih, kalau misalnya ketemu orang ini kayaknya nih terkena gangguan jin lah gitu atau apa gitu Ustadz. Ada nggak sih Ustadz misalnya dari auranya kah, dari tingkah lakunya kah, atau mungkin dari segi kepribadiannya kah? Ada sesuatu yang lain nggak sih Ustadz kalau misalnya orang yang terganggu dengan hal-hal yang demikian? Sebetulnya belum saya temukan referensi dalil yang kemudian memberikan indikasi pasti bahwa seseorang itu bisa dikatakan terkena jin. Misalkan ada orang yang lagi baur kayak gini, kamu terkena jin, padahal lagi sariawan. Iya.
Iya. Kok nggak ngomong-ngomong gitu kan? Kamu sakit gigi gitu. Iya. Ada orang yang lagi murung kayak gini tiba-tiba kamu terkena jin, padahal gajinya belum cair. Jadi tidak ada indikasi yang pasti yang kemudian disampaikan oleh Nabi. Yang mampu merasakan sebetulnya adalah diri kita sendiri. Di antara indikasi yang paling mudah untuk kemudian kita mengukur bahwa kita terkena jin atau tidak, gangguan dari makhluk lain atau tidak, di antaranya adalah kita sering merasa was-was. Nah itu kata yang kemudian disampaikan oleh Al-Quran. Bagaimana setan itu selalu membuat was-was seseorang. Tidak membuat tenang. Tidak membuat tenang. Tidak bisa menikmati hidup. Jangan-jangan itu kemudian yang mampu menjadi alat indikator bagi diri kita sendiri. Soalnya orang lain nggak akan bisa ngerasain ya. Maka kemudian yang mampu memastikan dan memunculkan indikasi-indikasi tertentu adalah diri kita sendiri. Makanya ruqyah terbaik itu adalah ruqyah yang dilakukan oleh diri sendiri. Dan itu bisa dilakukan setiap hari, setiap saat minimal sebelum tidur. Ini kan tadi kita ruqyah untuk diri sendiri. Nah ada nggak sih Ustadz selain meruqyah agar kita terhindar dari gangguan, terhindar dari sihir? Kita kan tidak pernah tahu ya Ustadz. Mungkin tanpa kita sadari kita menyakiti hati orang. Dan terkadang apalagi di zaman sekarang ya dimana rasanya sekat tidak ada. Semua orang bisa melihat kehidupan pribadi dan terkadang juga kita memang mengekspos kepribadian kita pada halayak ramai. Nah itu bisa menimbulkan ya ada iri, ada dengki gitu kan. Nah itu untuk menghindarinya apa sih mesti kita lakukan Ustaz? Nah untuk menghindarinya yang pertama kita ya jangan terlalu mengekspos lah ya. Itu yang pertama ya. Kan sekarang media sosial itu tidak ubahnya seperti etalase di mana seorang bisa menampilkan kebahagiaan dan pencapaiannya masing-masing. Betul. Dan sangat mungkin orang itu kemudian iri melihatnya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah meminimalisir, mengekspos apapun yang membuat kemudian orang lain iri. Yang pertama itu. Yang kedua, kita pun harus senantiasa berdoa. Di antaranya dengan apa? Dengan senantiasa membaca surat Muawwidzat sebelum tidur. Jadi sebetulnya di dalam Islam memberikan tips agar kemudian kita melakukannya dengan penuh kemudahan. Tidak seprotokoler, seteatrikal yang ada dalam TV. Jadi pokoknya tetap sederhana, cara yang biasa, tapi itu adalah efektif sekali ya. Yang penting kita selalu bersandar kepada Allah, kita meminta perlindungan dari Allah 24 jam sehari ya. Itu kalau misalnya sekarang balik lagi ke ruqyah nih Ustaz, apa sih perbedaan rasanya biasanya sebelum dan sesudah ruqyah ke badan kita tuh apa sih Ustaz? Biasanya orang yang dipandang efektif sudah mengikuti proses ruqyah kemudian sembuh, dia akan merasa lega. Atau misalkan ada orang yang awalnya sakit kepala tiba-tiba plong banget, merasa bebannya mulai berkurang, bisa menikmati hidup seperti itu. Soalnya saya pernah dengar ada salah satu ustadz ustadz besar di Indonesia, dalam satu ceramahnya beliau pernah berkata bahwa di usia beliau saat muda, beliau selalu mengalami sakit kepala dan itu terjadinya setiap pukul 10 pagi. 10 pagi, dan dia diberitahu oleh gurunya dia harus puasa Senin Kamis sama duhanya jangan lepas. Akhirnya setelah 2-3 bulan beliau mencoba, hilang sendiri. Nah apakah memang seperti itu nggak sih? Hal-hal begitu? Mungkin saja bisa terjadi, kan ibadah itu sebetulnya junnatun tameng. Bagaimana kita mampu membentuk pertahanan diri, diantaranya adalah dengan membangun kualitas spiritualitas dengan beribadah. Makanya semakin kita banyak beribadah, berzikir, mengingat Allah, maka kemudian mampu untuk meminimalisir gangguan-gangguan yang memang tidak kita inginkan. Jadi sangat mungkin. Yang pertama, asumsinya dengan saum seseorang itu semakin sehat. Yang kedua, dengan saum seseorang itu akan semakin dekat dengan Allah, kemudian mekanisme pertahanan dirinya itu akan semakin baik. Jadi sangat mungkin kalau kita mau membentengi diri ya dengan semangat mewujudkan kualitas spiritualitas dengan ibadah. Luar biasa. Jadi memang intinya kita tidak pernah sampai, ya jangan juga sampai istilahnya terlepas lah ya, bahwa memang kita harus selalu
ya selalu ya saya bilang tadi menyerahkan diri kepada Allah, selalu minta perlindungan Allah kapanpun dimanapun, dan istilahnya juga jangan sampai ya kita terlalu puasa berlebihan mungkin ya Ustadz ya, nggak usah takut dengan hal-hal yang akan terjadi kemudian, karena semuanya juga memang sudah diatur oleh Allah ya Ustadz. Baik, sebagai penutup nih Ustadz, buat para sahabat 7 sketsa di sana, kita kan sudah bicara tentang ruqyah dan sebagainya nih, mudah-mudahan bisa menjawab seluruh pertanyaan para sahabat di sana. Yang terakhir nih Ustadz, tips kepada para pemirsa, boleh diulang nggak Ustadz, bahwa jangan pernah merasa ragu dengan ruqyah, karena memang kan ada sebagian yang skeptis, ada yang istilahnya a priori lah gitu kan, aduh ngapain sih ruqyah gitu kan, soalnya lihat di TV aja kayaknya serem gitu kan. Nah mungkin bisa sekali lagi ke para sahabat di sana. Sahabat-sahabat sekalian, kita ataupun saya akan sedikit menyampaikan tentang ruqyah, betapa pentingnya ruqyah. Kenapa demikian? Sebab selama ini persepsi kita tentang ruqyah tidak jarang malah kemudian rusak. Karena kenapa? Karena barangkali kita melihat referensi yang salah. Kalau kita perhatikan, ruqyah itu sesuatu yang sebetulnya sederhana. Bagaimana kita berdoa kepada Allah agar kita diberikan kesembuhan. Kesembuhan dari apa? Dari penyakit psikis ataupun penyakit fisik. Nah, caranya bagaimana? Caranya sederhana sekali yang diajarkan oleh Nabi. Yang pertama, yang paling mudah barangkali yang siapapun bisa melakukannya dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu disebut juga dengan asyifa, obat. Makanya ketika kita dihadapkan dengan sesuatu yang dipandang negatif, maka yang paling mudah baca Al-Fatihah. Siapapun pasti bisa lah Al-Fatihah. Yang kedua, baca surat-surat muawizat. Apa saja? Yang pertama surat An-Nas, kemudian surat Al-Falaq, dan yang terakhir surat Al-Ikhlas. Nah, sesimpel itu sebetulnya. Semoga kita bisa mendawamkan hal-hal semacam ini agar kemudian kita menjadi pribadi yang jauh lebih terlindungi. Terima kasih. Iya. Hatur nuhun, jazakallahu khairan Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah. Ya, baik, demikianlah perbincangan hangat kita pada sore hari ini. Semoga bisa menjawab seluruh pertanyaan para sahabat 7 sketsa di luar sana. Sekali lagi jangan pernah ragu, jangan pernah takut dengan ruqyah, karena memang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, dan itu memang juga sesuai dengan syariat dari Allah, ya. Dan caranya pun mudah, Anda bisa melakukan sendiri. Dan apapun kejadiannya, yang pertama kita harus tetap husnuzon, jangan pernah berpikir yang aneh-aneh dulu, dan kita juga diwajibkan untuk ikhtiar terlebih dahulu, ya. Baik, sekali lagi terima kasih, hatur nuhun Ustaz, Masya Allah. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam 7 sketsa. Oh, 7 sketsa.